Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as-solan nasa syuba wa qabaila liya'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fasihul lisan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu min ummati khairil umam, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. O anfusakum wa ahlikum nar, al-ayah, wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmihima. Al hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan, menganugerahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, dan kepada para tabi'at tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat fil masyariq wal magharib, wa min yaminiha ila shimaliha, wa min qafin ila qafin, min ladun adam ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberi umur panjang, turafiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat ini ayo kita bersyukur. Dengan nikmat ini ayo tingkatkan amal ibadah dan ketakwaan kita kepadanya, insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini kita hidup di dunia ini adalah siapapun, kiai, buya, ustaz, para santri, memberitahu kepada kita bahwa di dunia ini kita adalah hanya sementara, dan daerah kita yang istimewa, tempat kita yang sebenarnya, yang abadi, yaitu adalah alamul akhirah. Sedangkan dunia ini adalah suatu tamsilul akhirat. Di dunia ada polsek, di dunia ada polres, di dunia ada pengadilan, ada LV, lembaga pemasyarakatan ya. Ini adalah suatu contoh. Suatu contoh. Iktibar. Di alam akhirat pun seperti itu. Ada alam kubur, ada alam barzakh. Ya, kubur itu alam barzakh. Jadi kita di alam barzakh itu ada kehidupan seperti di dunia ini. Ya, orang yang banyak amalnya bahagia, apalagi anaknya pada baik, pada soleh, pada berbuat amal kebaikan. Amal kebaikan anaknya, perbuatan amal soleh keluarganya, maka itu adalah sampai kepada orang tuanya yang telah berada di alam barzakh. Alhamdulillah. Anaknya sembahyang, anaknya sedekah, anaknya berzakat, anaknya membaca Al-Quran, maka pahalanya itu sampai kepada bapaknya, ibunya yang ada di alam barzakh. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita punya anak didik keagamaan, kita punya anak didik baca Al-Quran, kita punya anak didik kita tentang tauhid, kita punya anak didik tentang fikih, kita punya anak didik tentang akhlak. Ayo kita punya anak, didik kita dengan ilmu keagamaan. Kalau kita tidak bisa, maka pasrahkan kepada ulama. Jadi ulama yang mendidiknya. Kalau kita tidak ada waktu atau kita tidak punya ilmu untuk mendidik anak, pasrahkan kepada ulama.
Kalau kita tidak mendidik anak kita, sehebat apapun amal perbuatan kita, sebanyak apapun pahala kita yang diperbuat di dunia ini, tapi anak kita ahli maksiat, anak kita ahli mungkarat, tapi kita tidak mendidik kepada anak kita, percuma amal kita di dunia ini. Banyak juga, bagus juga, karena pada akhirnya kita akan dimasukkan neraka, karena anak kita adalah kepada Allah instruksi. Anak mau dimasukkan ke neraka instruksi. Ya Allah, ya Rob, saya tidak terima. Kenapa saya dimasukkan ke neraka sedangkan bapak saya mau masukkan ke surga? Ini ceritanya bapaknya udah mau masukkan ke surga. Anaknya langsung usul demo, kalau istilah di dunia ya, kepada Allah. Terus kata Allah, kamu durhaka. Iya Gusti, tapi kan saya tidak tahu durhaka. Tidak tahu saya durhaka. Karena bapak saya, walaupun dia ibadah, dia sholat tahajud, dia sholat witir, dia sholat tasbih, dia sholat fardu, dia sholat rawatib, apapun dia kerjakan bapak saya, tapi belum pernah dia untuk bapak menyuruh saya. Sama sekali tidak mendidik saya. Saya tidak dimasukkan ke pesantren, saya tidak pernah dinasehati. Nanti kan ditanya sama Allah, "Hai Fulan, apakah benar ini kamu tidak mendidik anakmu?" Ya memang tidak mendidik, akhirnya dia, "Iya Robbi, saya tidak mendidik." Kenapa? Ini adalah amanat. Anak ini adalah amanat untuk dididik, untuk diajari, untuk bisa mengetahui Allah, untuk bisa melaksanakan apa yang dianjurkan oleh agama. Kenapa kamu ini tidak didik anak kamu? Yo, akhirnya bapaknya yang mau masuk surga pun akhirnya dimasukkan ke neraka karena arah-arah anaknya yang durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu, kalau kita mau sholat, ingat kita kepada anak. Sudahkah anak kita sholat? Ya kita tanya. Oh, jadi intinya kita harus didik anak kita dengan agama. Masukkan anak kita ke pesantren kalau kita tidak bisa mendidik anak. Tapi kalau kita sudah mendidik anak kita, sudah memasukkan anak kita ke pesantren, tapi dia tetap tidak ibadah, itu sudah tanggung jawab dia, karena kita sudah mendidik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oleh karena itu di dunia ini banyak sekali, karena dunia ini adalah daerah gemerlap ya. Dunia ini adalah daerah fitnah. Kita harus benar-benar waspada. Kalau saja kita tidak waspada, kurang kewaspadaan kita di dunia ini, ilmu tinggal ilmu, pengalaman tinggal pengalaman, wawasan tinggal wawasan. Tapi kalau kita tidak waspada, tetap kita akan celaka, kita akan tersesat. Bukankah iblis itu orang pintar? Bukankah iblis itu orang hebat? Tapi dia tidak waspada, akhirnya dia sombong. Ini kesombongan akibat dia tidak waspada, tidak hati-hati. Sombong dengan ilmunya, sombong dengan kehebatannya, sehingga berani melanggar larangan Allah dan berani menentang kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya apa? Akhirnya dia adalah menjadi penghuni neraka abadal abidin untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Iblis tidak sendiri, bahkan umat manusia banyak yang menjadi pengikut iblis. Jadi mereka umat manusia, siapapun itu yang mengikuti komando dari iblis, yang mengikuti langkah-langkah iblis, maka mereka itu adalah akan masuk ke neraka beserta iblis. Naudzubillah. Iblis yang begitu songong, iblis yang begitu sombong, iblis yang begitu angkuh, begitu dia masuk ke neraka tetap dia menjerit. Menjerit dia, menangis dia, menyesal dia. Iblis itu yang gogoh, yang hebat, menjerit.
Bahkan nanti dia menyalahkan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, selagi kita hidup, ayo hindari iblis. Hindari tipu daya iblis. Hindari godaan iblis. Hindari fitnah iblis. Ini. Sekarang kita diuji, dicoba, diterpa, dihadapkan dengan ujian yang kecil sederhana, tapi kita terpedaya. Apa itu? Itu adalah polemik nasab. Ini polemik nasab ini sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Luar biasa. Tapi kalau kita ingat kepada tuntunan Allah, kita ingat terhadap ajaran agama, kosongkan hati kita dari segala perkara yang ada di dalam hati, kesombongan, keangkuhan, keakuan, insya Allah kita akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini ya sebenarnya polemik nasab. Ini nasab udah hampir ke sini, hampir 1000 tahun lebih lah. Karena dari abad ke-4 sampai abad ke-9 itu adalah 550 tahun. Terus dari abad ke-9 ke sini itu sama jumlahnya. Berapa? Sama jumlahnya berapa? 550 tahun. Berarti dari abad ke-4 ya. Abad ke-4 meninggalnya Sayyid Ahmad bin Isa ya. Dari susunan kitab nasab maksudnya. Sampai ke sini itu berarti 1100 tahun. Karena dari abad ke-4 ke abad 9 itu 550, dari abad ke-9 ke sini 550, jadi 1100 tahun. Ini 1100 tahun masalah nasab ya. Tapi dicantolkannya 550 tahun dari abad ke-9, dari abad 9 ke sini. Karena dari abad ke-4 ke abad 9 kan tidak ada polemik, Itu sudah sepakat bahwa anak Ahmad bin Isa itu 3, udah tidak ada polemik. Sepakat 3 semua. Cuman dari abad ke-9 ke sini kena dicantolkan oleh Habib Ali As-Sakron. Jadi dia dicantolkan ke Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi ini Habib Ba'lawi ini menyantolkan nasab ini lamanya sudah 550 tahun ke sini. Ini cukup. Kayaknya ini cukup kesempatan dari Allah kepada dia untuk dia mengaku nasab kepada Nabi, untuk dia menyombongkan diri, untuk dia bisa bebas meminta-minta kepada para ulama, para kiai, para ajengan. Ini saya cucu Nabi, sehingga dia dengan pemalsuan nasabnya itu, sehingga dia dengan pengakuan bahwa dia cucu Nabi itu banyak keuntungan dia. Dimuliakan, dihormati, banyak mendapatkan materi, uang, dan sebagainya. Dia bisa hidup mewah, dia bisa hidup kaya, karena dengan menyantolkan nasab itu, ya mungkin 550 tahun ini sudah cukuplah. Dari mulai sekarang sampai hari kiamat, udah jangan lagi ada orang yang mengaku cucu Nabi, padahal bukan. Jadi ini karena rentan untuk diselewengkan. Dia berbangga-bangga bahwa dia kena keturunan Nabi, dia bangga. Bahkan dia sampai berkata dengan gigih dan semangat, mengalir di tubuhku darah suci Rasulullah. Oh, berbagai macam. Terus Kiai dengan Habib itu masih mulia Habib, walaupun Habib itu bodoh. Terus berbagai macam.
doktrin-doktrin. Terus ada gini, kaki Habib yang kotor dibandingkan dengan kepala kiai yang mengesorban, itu adalah masih mulia kaki Habib yang kotor. Berguru kepada Habib yang bodoh itu adalah lebih utama daripada berguru kepada 70 ulama yang pintar, yang alim, ahli ibadah. Banyak penyesatan doktrin-doktrin dari mereka karena mereka mengaku mereka itu cucu Nabi, maka banyak orang yang mempercayainya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu timbullah penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman karena adanya penyelewengan, adanya doktrin-doktrin, adanya ajaran-ajaran yang menyesatkan umat manusia. Oleh karena itu diteliti, masa iya keturunan Nabi akhlaknya seperti itu. Oleh karena itu ada orang yang berkata seperti apa? Ya seperti gini, sekarang ada orang baru nengtet, Imaduddin, si Imad baru nengtet, berani membatalkan Habib. Tuh, berbagai macam ejekan-ejekan, hinaan-hinaan kepada Ki Imaduddin. Padahal yang membatalkan bukan Ki Imaduddin. Apa? Kitab, cuman kitab ini belum terbaca oleh orang. Jadi kebanyakannya para ulama, para kiai, para santri, kebanyakannya membaca kitab itu membaca kitab dari Habib Ba'alawi, yaitu kitab dari abad ke-9. Jadi enggak membaca kitab dari abad ke-4 ke-9, enggak ada. Seperti jadi karena dari kalangan Habib Ba'alawi, setelah Habib Ali As-Sakron menyusun kitab yang bernama Al-Burqatul Musyikoh. Di situ ada susunan Habib Ba'alawi disambungkan ke Sayyid Ahmad. Dari situlah kan banyak ngarang-ngarang kitab bahwa dia itu nyambung ke Rasul. Jadi kebanyakannya para kiai, kebanyakannya para ajengan santri membaca kitab-kitab karangan dari Ba'alawi. Oleh karena itu ya udah diyakini. Karena sekian lamanya ya banyak sekali kitab. Jadi makanya kita ya termasuk Al-Fakir juga banyak baca kitab-kitab Habib gitu. Kitab-kitab Habaib, kitab-kitab Ba'alawi banyak. Seperti Risatul Mu'awana, seperti apa Bugiyah ya. Ya banyaklah kitab-kitab Habib. Al-Fakir juga banyak baca. Ya seperti itulah tentang nasab-nasab mereka. Tapi setelah Kiai Imaduddin membawa kitab yang lebih lama, ya kita pun jadi sebenarnya siapapun orang kalau memang dia langsung misalkan baca kitab Al-Iqlil, baca kitab Al-Janadi, kita baca kitab misalkan Ibnu Samura, Ibnu Khaldun, ya kitab-kitab yang pertama lah maksudnya, ya pasti bakal sadar sih istilahnya. Tapi ya kalau Al-Fakir ya, karena Al-Fakir kan bukan mencari pembenaran, tapi Al-Fakir mencari kebenaran istilahnya. Ya intinya kita gini. Habib Ba'alawi tetap kita cintai. Habib Ba'alawi kita tetap sayangi. Kenapa? Karena kita sesama Islam. Jadi al-muslim akhul muslim. Jadi Islam itu adalah saudara Islam. Al-Islamu kalbunyan, Islam itu seperti satu bangunan. Tetap kita, siapapun itu, mau Yahudi, mau keturunan Fir'aun, mau keturunan apapun itu, kalau dia Islam itu saudara kita, saudara seagama maksudnya. Tapi kalau yang namanya saudara itu walaupun tidak seagama, walaupun berbeda bangsa, berbeda kulit, tetap saudara kita. Cuman kalau dengan Habaib Ba'alawi itu kita adalah teman seagama, teman sekeyakinan. Kita tetap saling menghormati seperti itu. Tuh, jadi istilahnya Kiai Imaduddin meneliti ini bukan karena kebencian, justru karena kecintaan. Cinta, takut Habib Ba'alawi itu tersesat di dalam nasab. Makanya diteliti. Setelah diteliti langsung diunjukin. Seharusnya diterima. Alhamdulillah
lillah, musyawarah. Jadi jangan dibalas dengan hinaan, cercaan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi istilahnya ini sebenarnya banyak hikmah, banyak hikmah. Ini menjadinya kisruh karena tidak diterima dengan baik. Jadi diterimanya dengan oh Imaduddin, begal nasab, awas hati-hati. Siap kita lawan begal nasab. Siap, itu apa-apaan? Apa-apaan? Kemana ajaran Islam? Kemana hadis Nabi? Kemana ajaran Al-Quran yang menyuruh kita untuk bersatu, melarang kita untuk berpecah, yang menyuruh kita untuk saling rangkul-merangkul, bukan untuk saling memukul. Kenapa kita terjadi malah sebaliknya? Yang dibaca kita Al-Quran, yang dijelaskan kita Al-Quran, yang diutarakan kita hadis, yang dibahas kita hadis dan hadis, ulama dan ulama. Tapi semua itu bukan untuk perdamaian, semua itu bukan untuk persatuan, kesatuan, tapi malah itu adalah untuk perdebatan, permusuhan, perpecahan. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayo kita jaga doktrin-doktrin Habib Ba'lawi yang sangat menyesatkan kita. Apa? Pendapat-pendapatnya banyak yang nyeleneh. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa keturunannya, nenek moyangnya yang namanya Pakih Muqaddam itu adalah bertemu dengan Allah sehari 70 kali. Ada orang yang mengatakan kalau masuk ke surga nggak usah repot-repot, cukup hadir di majlisnya. Terus ada orang juga yang mengatakan kalau tidak percaya ke Habib itu adalah kafir. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah ajaran-ajaran sesat. Ini adalah ajaran-ajaran yang di luar dari ajaran Islam. Mereka sangat berani untuk merubah-rubah keagamaan. Mereka sangat berani untuk membuat statement, untuk membuat hukum yang tidak dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sih mungkin dari mereka yang bagaimana ya? Memang kitabnya seperti itu. Makanya di sini kita aneh, makanya kita bangsa Nusantara, kita adalah penerus para wali, kita adalah pengikut Wali Songo. Ayo kita hati-hati. Kita punya guru besar yaitu adalah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Kita punya guru besar adalah Mama Khalil Bangkalan Madura. Dan kita punya guru besar adalah Buya Muhtadi. Dan banyak guru-guru besar kita yang masih hidup di dunia ini yang kita tidak ketahui karena beliau adalah benar-benar di luar kemasyhuran. Mereka sembunyi di dalam semak-semak mulia. Jadi sebenarnya gini, jadi sebenarnya ulama-ulama yang hebat ini sebenarnya tidak kita ketahui. Yang muncul itulah hanya 1-2 lah. Kebanyakannya mereka tersembunyi. Kebanyakan sembunyi. Oleh karena itu, Indonesia Nusantara insya Allah Nusantara ini aman. Insya Allah Nusantara ini damai. Walaupun diterpa bertubi-tubi, walaupun ditumbuk oleh badai ombak yang begitu dahsyat, insya Allah Nusantara tetap jaya. Jadi Nusantara ini, NKRI ini didirikan oleh para aulia Allah. Mama Khalil Bangkalan Madura, terus Kiai As'ad, terus Kiai Wahid Hasyim Asy'ari, dan lain-lain ulama-ulama besar, aulia-aulia Allah yang mendirikan NKRI ini. Makanya kalau ada orang yang menggelitik NKRI mau dirubah dengan khilafah,
NKRI mau dirubah dengan NKRI bersyariah. Emang NKRI kurang bersyariah seperti apa? Ini yang menyusun undang-undang NKRI ini, Undang-Undang 45. Ini adalah para ulama. Ulama-ulama besar. Tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau memang ini NKRI, aturan-aturan kenegaraan yang tidak sesuai dengan Islam, coba tunjukkan yang tidak sesuai dengan Al-Quran apa. Ini adalah bentukan para aulia Allah. Buktinya apa? Buktinya negara-negara luar sudah pada perang, sudah pada babak belur, sudah saling bantai, saling bunuh dengan sesama. Kita Indonesia, Nusantara tetap aman nyaman. Walaupun Indonesia ini sudah digelitik, dicukil-cukil, sudah di berbagai macam didongkrak untuk diruntuhkan NKRI, untuk diganti dengan peraturan-peraturan yang lain, tapi tetap NKRI kuat, tetap NKRI jaya. Kenapa? Karena ini adalah bikinan para aulia Allah. Awas hati-hati. Awas hati-hati, jangan sembarangan dengan NKRI. Karena NKRI ini adalah yang mendirikan adalah para aulia Allah. Penerusnya tentu adalah NU. NU ini adalah penerus perjuangan para wali yang menjaga, yang mendirikan, yang memegang, yang mengamankan NKRI ini adalah NU sebagai penerus perjuangan para wali. Makanya gini, kita ini kan kadang-kadang mayoritas kan di Indonesia ini kan mayoritas NU. NU mayoritas. Tapi banyak yang tidak mengetahui tentang NU. Ya seperti apalah, misalkan NU didirikan oleh siapa, terus peraturan NU seperti apa, terus undang-undang Pancasila itu, peraturan negara ini bagaimana menurut NU. Seperti ada misalkan keputusan, berbagai macam keputusan, bagaimana itu keputusan menurut pandangan NU. Jadi kebanyakannya nggak ke situ. Jadi kebanyakannya dia juga NU, tapi tidak mengerti, tidak meneliti, tidak ingin tahu, tidak bereksperimen kepada ke-NU-an. Jadi oleh karena itu banyak NU, tapi dia malah membela atau masuk ke ormas-ormas lain gitu. Dia padahal NU, tapi dia masuk ke FPI, dia NU, malah dia masuk misalkan ke HTI seperti itu. Jadi ini semrawutnya apa? Ya, dia kan keyakinan, agama, pendapat NU kan, ngaji kitab gundul. Tapi kenapa keyakinan NU tapi berormas keluar NU? Apa? Ya seperti FPI, HTI seperti itu. Ya cuma alhamdulillah karena di Indonesia, di Nusantara masih banyak para aulia Allah. Makanya aulia Allah berkata satu kali, FPI bubarkan, HTI bubarkan, bubar. Oleh karena itu, ayo Al-Fakir mengajak kepada seluruh saudara-saudara Al-Fakir yang merasa dia NU, ayo kembali ke NU, pelajari tentang ke-NU-an, pelajari tentang kenegaraan, seperti apa negara dengan NU, insya Allah sadar. Karena kebanyakannya dari NU yang ikut-ikutan ke ormas lain itu karena mereka kebanyakannya tidak tahu. Oleh karena itu, ayo pelajari tentang ke-NU-an, pelajari tentang kepemerintahan supaya kita tidak salah nginjak, supaya kita tidak salah mengikuti, supaya kita tidak salah paham terhadap negara kita, supaya kita benar-benar menjadi pengikut
pengamal perjuangan Wali Songo, yaitu adalah jaga NKRI. NKRI harga mati. Ada orang yang mengatakan, berteriak NKRI harga mati, tapi pemecah umat Islam. Al-Fakir berpikir, pemecah umat Islam itu dalam hal apa? Dalam hal apa? Belum pernah, belum ada ceramah-ceramah NU, ceramah-ceramah Kiai Pribumi. Jadi Kiai NU itu Kiai Pribumi maksudnya. Tidak ada ceramah-ceramah pribumi yang menghasut, yang memprovokasi jamaah, tidak ada. Allahu Akbar, siap kita berantas, berbagai macam ya, nggak ada. Kalau NU itu, kalau Wali Songo itu, para ulama-ulama Nusantara itu, kalau ngaji ya ngaji aja gitu, tentang akhlak, tentang halal haram, tentang berbagai macamlah keagamaan. Nggak ada provokasi-provokasi, nggak ada orasi-orasi, nggak ada. Justru yang ada provokasi dan orasi itu justru di pihak luar. Tapi mereka menuduh malah Nusantara pemecah umat, padahal dia sendiri yang pemecah umat Islam. Tapi ya tidak bisa disalahkan. Jadi mereka begitu karena mereka layak lamun tidak tahu. Kalau saja mereka mempelajari ke-NU-an, mempelajari kenegaraan, mempelajari tentang kedekatan para aulia Allah, Wali Songo dan penerus Wali Songo, kedekatannya dengan kepemerintahan seperti apa, ya Al-Fakir yakin mereka tidak akan membuat kekisruhan, tidak akan membuat keresahan di muka bumi ini, di muka bumi Indonesia maksudnya, karena mereka membuat keresahan di muka bumi ini, di muka bumi Nusantara ini, karena mereka tidak tahu. Jadi ada orang yang berteriak, Allahu Akbar, mari kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita berantas kedoliman, langsung cepat ngikut. Padahal mah bukan memberantas kedoliman, bukan memberantas kemungkarotan, justru mengadakan kedoliman dan kemungkarotan. Apa? Ya akhirnya kita bisa berpecah belah. Tetangga dengan tetangga tidak akur, keluarga dengan keluarga tidak akur, satu perguruan pun bertengkar. Apa? Seperti itu. Jadi ini yang korban adalah orang yang awam, tapi bagi orang yang pintar, orang yang cendekiawan, tidak, sebenarnya tidak terpengaruh. Terkecuali ya mungkin ada kepentingan, maksudnya ada kepentingan kedekatan, yaitu itu di luar. Tapi kebanyakannya yang menjadi korban itu adalah orang-orang awam. Jadi oleh karena itu, ayo kita sebagai umat Islam, kewajiban kita dari Allah adalah rekatkan persaudaraan kita. Kalau ada masalah, ayo kita tabayun, dan kalau ada sesuatu perkara yang tidak setuju, yang menyinggung perasaan kita, ya lebih baik kita bermusyawarah lah, lebih baik bermusyawarah. Jadi ini juga adanya penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena memang adanya sesuatu arogansi, adanya sesuatu yang dilihat tidak relevan. Tidak relevan apa? Ya banyak yang mengagung-agungkan bangsa sendiri, terus yang menghinakan pribumi, terus berbagai macam lah, berbagai macam. Jadi pribumi bangsa Nusantara merasa dilecehkan, memang dilecehkan. Jadi dihinakan. Jadi seolah-olah mereka itu yang lebih mulia, yang lebih hebat, yang lebih gagah. Jadi sehingga keluarlah Kiai Imaduddin Usman, tapi bukan untuk memberantas Kiai Imaduddin Usman, hanya ingin tahu saja, hanya ingin tahu saja. Dan Al-Fakir ingat kepada firman Allah di dalam Al-Quran
yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ini ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, ae Adam wa Hawa, wa min abin wa fal kullu dzalika sawa fala wajha litafakhurin bil ansam. Jadi Allah berfirman, hai manusia, sesungguhnya aku menciptakanmu itu adalah laki-laki dan perempuan. Itu adalah berasal dari Adam dan Hawa, dari bapak Adam dan ibu Hawa. Itu adalah dari asal bapak dan ibu kita. Itu semua fal kullu sawa, fal kullu dzalika sawa, itu semua adalah sama. Ini kan keturunan berbeda-beda, ini keturunan. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang tidak ganteng. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat, ada rakyat, ada yang kuat, ada yang lemah. Ini semua fal kullu dzalika sawa, sama aja di hadapan Allah. Fala wajha litafakhurin bil ansab. Tidak ada kesempatan untuk kita saling merasa gagah-gagahan, tidak ada. Kita sama saja. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bangsa anu, suku anu. Itu tujuannya bukan untuk saling bangga-banggaan. Bukan untuk saling gagah-gagahan, bukan. Bukan untuk saling merasa megah-megahan, bukan. Bukan. Tapi lita'arufu, untuk saling mengenal, untuk saling bersatu, untuk saling merangkul, untuk saling mengasihi, untuk saling memuliakan. La litatafakhuri bil abai wal ansab. Bukan untuk bermegah-megahan keturunan, bukan untuk bermegah-megahan bangsa, bukan. Untuk bersatu padu, untuk saling menghormati, untuk saling memuliakan, untuk saling merangkul di antaranya itu. Tuh, tapi melihat mereka para Ba'i Ba'lawi tidak seperti itu. Justru mereka merasa gagah, merasa hebat, merasa wah gitu. Makanya Kiai Imaduddin keluar ya untuk mengingatkan ayat Al-Quran ini sebenarnya. Setelah diperingatkan, Allah berfirman di dalam Al-Quran seperti ini, sadarkah mereka? Masih mengagung-agungkankah mereka? Masih menganggap gagahkah mereka? Masih menganggap lebih hebat, lebih muliakah mereka? Tapi bagi orang yang mendapat hidayah dari Allah, ya para habaib banyak yang baik. Sebenarnya habaib Ba'lawi ya tidak jelek semua sebenarnya. Tidak arogan semua, tidak. Ada para habaib yang baik, ada para habaib yang pintar, yang alim. Bahkan ada para habaib juga yang menjadi wali, ada. Yang baik ada, yang tidak baik ada. Tuh, tapi dengan adanya yang frontal, yang kasar, jadi akhirnya terbawa Habib Ba'lawi saja seperti itu. Tuh, makanya akhirnya ada orang yang mau mengetahui keturunan ini benarkah keturunan Nabi, makanya ditelusuri. Setelah ditelusuri ternyata bukan keturunan Nabi, pantas saja kelakuannya seperti itu. Tapi walaupun itu, tapi banyak para habaib yang
baik. Bahkan dengan adanya polemik ini pun banyak Habib yang menyatakan dia menerima, mengaku, ya udahlah, kalau memang saya tidak nyambung kursus, ya udah saya terima. Saya berarti tidak nyambung, mau dikata apa? Ya udah, kita bersama-sama saja. Apapun bangsa kita, apapun suku kita, apapun warna kulit kita, apapun jabatan pangkat kedudukan kita, tetap kita bersaudara, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi closing terakhir hanya satu. Ayo, dengan adanya polemik nasab ini jangan menjadi satu alat kita untuk berpecah. Dengan adanya polemik nasab ini, jangan kita jadikan satu sekat. Dengan adanya polemik ini, jangan sampai kita untuk menjadi permusuhan. Justru dengan adanya polemik ini, semoga kita lebih baik, lebih rekat, lebih bersahabat, dan kita lebih tambah keimanan, keyakinan, ketakwaan kita kepada Allah, dan kesadaran kita dalam menerima hak dan menerima kebenaran. Hanya itulah Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf. Kalau ada kata-kata Al-Fakir yang menyinggung perasaan, itu Al-Fakir tidak niat ke situ. Ini cuma mungkin karena ketidakpastihan Al-Fakir dalam berbicara. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.